Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, anak-anakku di rumah yang berbahagia, apa kabar hari ini? Nah, hari ini hari Sabtu 20 Maret 2020. Kita tetap sehat walafiat, semoga begitu. Kemudian anak-anakku sekalian jangan lupa setelah bangun pagi kalian itu cepat mandi bersih, kemudian sarapan pagi serta berolahraga ringan di sekitar rumah, pekarangan rumah. Kemudian jangan lupa ya membantu ibu bapak di rumah. Nah, untuk pekerjaan ibu bapak di rumah itu supaya dibantu. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ibu bapak yang membimbing putra putrinya di rumah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 5, subtema 3, tema 8. Kita akan berbincang untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Jadi kadang-kadang kan misalnya kita punya bak mandi, kemudian kita bocor bak mandinya. Nah, untuk mengetahui bocornya itu seperti apa? Artinya dalam waktu sekian menit, sekian jam habisnya air itu berapa. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan dengan bimbingan orang tua. Insya Allah sangat mudah sekali karena sudah mungkin biasa dilakukan di rumah dalam rangka untuk mengetahui penghematan air. Yang pertama, anak-anakku sekalian bersama ibu bapak di rumah kita mencoba ya kecil-kecilan melakukan percobaan di rumah. Caranya gimana? Kalian siapkan gelas atau mangkok atau gelas besar ya, gelas ukuran 300 ml. Kemudian setelah disiapkan, kalian pergi ke jeding, ke kamar mandi ya, ke kamar mandi atau wastafel atau kemana aja. Yang penting di situ ada kerannya, boleh keran di luar, keran di jeding atau di dapur. Kemudian tetes, buka kerannya hingga menetes, tetesan 1, 2, 3 tetes, 4 tetes, menetes saja. Kemudian wadahi tetesan itu dengan gelas ya, dengan gelas tadi. Nah, dengan sabar kalian itu tentukan waktu mulai pukul berapa. Misalnya pukul 8 kita kegiatan itu dimulai menetes, tes, tes, tes. Nah, setelah pukul 8 sampai pukul berapa gelas itu penuh. Misalnya gelas itu penuh nanti pukul 9 dengan tetesan air yang menetes, tes, tes, tes. Nah, berarti kalian itu sudah punya catatan dalam waktu 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9, jumlah tetesan air itu 1 gelas. 1 gelas itu ukurannya 300 ml. Artinya apa? Dalam satu jam jika jeding itu bocornya per tetes, maka dalam 1 jam yang berkurang air jeding adalah 300 ml. Nah, sehingga air tidak bisa dihemat dalam 1 jam itu 300 ml. Seperti itu. Jadi saya ulangi, kegiatannya hanya untuk menentukan jumlah tetesan atau jumlah waktu yang dibutuhkan dalam 1 gelas itu. Jadi berapa lama air tetesan dari keran itu memenuhi 1 gelas. Apa yang harus ibu bapak dampingi dan anak-anakku sekalian lakukan? Yang pertama, mencatat waktu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian berapa jam, berapa menit ya, waktunya saja. Kemudian literannya, ternyata waktu sedemikian mengeluarkan air sekian liter, sekian mililiter, 300 liter, atau kalau botol yang tanggung itu 600 liter, atau ada gelas yang lebih kecil 200 mililiter dan lain sebagainya. Maaf, botol itu 600 ml ya, bukan 600 liter. 600 ml botol tanggung itu.
Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa foto anak-anakku sekalian, mewadahi air itu difoto satu foto saja. Fotonya diantar di grup, dikirim dan ditempel di buku tema. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, seperti biasa anak-anakku sekalian hanya diminta untuk menggambar ya. Nah, ini persiapan membuat gambar bercerita. Alat-alatnya sudah juga harus siap, ada buku gambar, pensil warna. Langkah-langkahnya membuat gambar cerita apa? Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Tentu kalian sudah siap. Yang kedua, tentukan temanya. Temanya tentang apa? Tentang cerita legenda, tentang cerita persahabatan. Terserah. Kemudian buatlah sketsa dulu. Sketsa itu seperti pada gambar ini. Nah, ini sketsa itu tidak ada warna, hanya garis-garis saja. Kemudian yang terakhir penyelesaian gambar. Nah, gambar itu diwarnai sedemikian sehingga menjadi lebih menarik ya dengan warna. Kemudian itu tugas yang kedua, menggambar cerita sesuai dengan urutan langkah-langkah yang ada dalam buku teks ini. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, kerjasama bareng orang tua, kira-kira tindakan apa yang dilakukan untuk menghemat air di rumah, air bersih terutama ya. Mungkin diantaranya tidak mandi terlalu menghambur-hamburkan air, atau mematikan keran setelah mandi. Itu termasuk langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk menghemat air. Nah, saya kira ibu bapak di rumah anak-anak sekalian sudah memahaminya. Jadi jangan lupa tugasnya ada 3 untuk tematik dan hanya ada 1 sesi. Kebetulan pembelajaran kita hanya itu. Yang pertama saya ingatkan lagi, ini yang pertama, mengambil gelas, kemudian mewadahi tetesan air dari keran dan hitung berapa lama jam waktunya sampai tetesan air itu memenuhi gelas. Kemudian yang kedua, menggambar cerita dengan langkah-langkah yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, menuliskan tindakan yang harus dilakukan keluarga kalian untuk menghemat air bersih di rumah agar ketersediaan air di rumah, air bersih di rumah selalu mencukupi. Demikian anakku sekalian, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Selamat belajar dan berkarya. Jangan lupa selalu di rumah dan tetap belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.